Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai soal dan pembahasan tes dari CPNS 2025 ya teman-teman. Ini untuk kalian pejuang PNS ya. Saya mau merekomendasikan produk digital saya mengenai e-book ya, e-book soal dan jawaban tes CPNS. Di sini lengkap teman-teman, ada soal TWK, ada TIU dan soal TKP. Harganya juga murah, 15.000. Ini udah aksesnya ini udah seumur hidup, teman-teman. Jadi ada beberapa nanti akan ada update-update soal-soal yang lain. Silahkan kalau misalnya kalian tertarik, nanti saya kasih linknya itu ada di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar yang telah saya pin. Oke, kita lanjut ke soal-soalnya. Ini adalah produk digitalnya, salah satunya ya. Nah ini bagian pertama itu mengenai tes wawasan kebangsaan atau TWK. Bagian keduanya itu ada TIU ya atau tes intelijensi umum. Dan ada bagian C-nya atau bagian ketiganya itu ada di tes karakteristik pribadi atau TKP-nya. Ini udah sama dengan jawaban dan pembahasannya teman-teman. Oke, kita eh, lihat soal yang pertama. Ini mengenai tes wawasan kebangsaan. Bagiannya ini ada nasionalisme. Semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia ini didasarkan pada, nah ini ada jawabannya ya, yang E ini mohon maaf, nanti saya revisi, ini ada jawaban yang E ya. Nah, pendidikan pada masa pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia ini digawangi oleh kolonial Belanda, teman-teman, yang sangat terbatas dan berlatar belakang ke barat ya. Sehingga kesesuaian nilai dan norma luhur masyarakat Indonesia ini terbatas pada ilmu baratnya saja. Jawabannya yang E, teman-teman. Ini juga lengkap dengan pembahasan dan jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Hadirnya kehidupan masyarakat saat ini dipelopori oleh sejarah pergerakan nasional Indonesia yang dilakukan oleh, ini jawab pembahasannya, hadirnya pergerakan nasional untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan semangat nasionalisme dipelopori oleh kaum terpelajar ya di sini dan profesional. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara yang berorganisasi berskala nasional ya. Jadi jawabannya yang B ya ini. Terus untuk soal yang selanjutnya, lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diperkenalkan oleh W. Rudolf Supratman pertama kali diperdengarkan untuk membangkitkan rasa nasionalisme pada saat ya ini pilihannya ada rapat organisasi Budi Utomo, proklamasi kemerdekaan, Sumpah Pemuda, sidang BPUPKI, dan peristiwa Rengas Dengklok. Untuk pembahasannya, pertama kali lagu Indonesia Raya ini diperkenalkan oleh W. Rudolf Supratman, didengarkan untuk membangkitkan rasa nasionalisme pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928 tanpa lirik yang sekarang menjadi lagu kebangsaan nasional. Ini udah lengkap banget ya pembahasannya, di sini juga detail pembahasannya. Oke, untuk soal yang selanjutnya, sebuah manuskrip kuno yang menceritakan kejayaan Kerajaan Majapahit ya ini dalam menyatukan Nusantara menjadi cikal bakal lahirnya nasionalisme yang dikembangkan oleh para founding father di Indonesia. Manuskrip itu berjudul Ada Sutasoma, Ada Babad Tanah Jawi, Negara Kerta Agama, Purwaka Taruban Nagari, dan Ada Pararaton. Ini pembahasannya, jawaban yang betul itu adalah yang E, teman-teman. Pararaton merupakan sebuah manuskrip kuno peninggalan Kerajaan Majapahit yang menceritakan tentang Sumpah Palapa, yang dimana sumpah itu diikrarkan oleh Majapahit Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara ini di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Pararaton ini ditemukan pada tahun 1258 Saka ya, atau 1336 Masehi. Sumpah inilah yang kemudian menjadi inspirasi lahirnya semangat nasionalisme. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima.
Hakikat sebuah negara yang menekankan pada unsur pemerintahan adalah yang A. Negara merupakan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat secara bersama-sama atas nama rakyat. B. Negara merupakan organisasi masyarakat yang diciptakan oleh sebagian kelompok atau founding father. C. Negara merupakan kekuasaan kewilayahan yang diperbolehkan untuk mengatur dengan cara kekerasan. D. Negara merupakan organisasi kekuasaan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat berdasarkan kekuasaan. Dan yang E merupakan negara merupakan asosiasi terhadap masyarakat diatur dan dilindungi dalam suatu wilayah tertentu. Nah, untuk pembahasannya di sini, penekanan terhadap negara di dalam unsur pemerintahan adalah usaha yang dilakukan oleh negara sebagai alat atau agensi atau wewenang atau autor dalam mengatur dan mengendalikan persoalan masyarakat secara bersama-sama atas nama rakyat. Jadi jawabannya yang A. Nah, ini untuk soal TWK-nya juga ada banyak. Saya akan membahas sampai nomor 5 aja. Teman-teman, kalau misalnya kalian tertarik dengan produk digital saya, silahkan dibeli aja di keranjang di bawah atau dilihat dari link di deskripsi ataupun di kolom komentar yang telah saya pin. Oke, kita lanjut ke soal yang tes intelijensi umum atau TIU ya. Di sini ada kemampuan verbal atau analogi ya, teman-teman. Untuk soal yang nomor 1 di sini Afrika Selatan ya. Afrika Selatan titik 2 Ren. Nah, ini kemampuan analogi seperti ini kalian harus tahu mengenai pola kalimat ya. Nah, Afrika Selatan dan Ren ya. Di sini ada jawaban, ada pilihan gandanya Pakistan, rupiah Indonesia, Bangladesh lab, Kanada franc, peso itu Chili ya. Ini yang mana yang sama dengan polanya soal jawaban nomor 1 ya. Jawaban yang mendekati itu adalah yang A. Kenapa? Karena di sini Afrika Selatan kan ini bentuknya negara ya teman-teman. Ren ini adalah mata uangnya. Ini mata uang Afrika Selatan adalah ren. Ren ini adalah mata uang dari Afrika Selatan. Berarti di sini harusnya negara dulu ya. Setelah itu mata uang ya, mata uang dalam negara tersebut. Untuk jawaban yang A itu udah betul. Pakistan itu mata uangnya itu adalah rupiah. Nah, ini kan rupiah di Indonesia. Ini kan mata uang dulu, baru Indonesia negaranya. Nah, ini tidak mendekati ya, bukan. Berarti ini Bangladesh dan lab. Bangladesh itu bukan mata uangnya lab, bukan ya. Untuk Kanada, franc itu bukan mata uang dari Kanada. Peso dan Chili ini juga sama polanya dengan yang Indonesia. Ini peso itu adalah mata uang dari Chili, harusnya Chili dulu baru peso. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang A. Ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada abisal dan endapan tanah. Ini artinya abisal itu adalah pengertian ya. Ya. Pengertian dari abisal itu adalah merupakan endapan tanah. Nah, gitu ya. Pola yang paling mendekati itu adalah yang D, yaitu bulsak dan kasur ya. Karena sama-sama artinya bulsak itu artinya kasur gitu. Abstrak dan nyata itu bukan, gambar dan garis juga bukan, genja dan bibit juga bukan, remisi dan penahanan juga bukan. Jadi jawaban yang paling betul itu adalah yang D. Nah, ingat ya kalau untuk tes analogi seperti ini ada banyak teman-teman di tes CPNS tahun kemarin juga. Jadi kalian harus paham mengenai pengertian kosakatanya bahasa Indonesia yang baku itu seperti apa gitu. Uang makan, upah dan upah khusus untuk makan. Nah, ini juga sama pengertian kan. Uang makan itu merupakan upah khusus untuk makan. Artinya ya, kecil hati artinya sabar, ini tidak ya. Ringan tangan ringan tangan itu suka mencuri. Kalau gak salah ringan tangan itu suka memukul ya teman-teman. Sakit hati sama dengan kecewa. Nah, ini bisa. Tinggi cakap artinya merayu. Kalau tinggi cakap itu kan banyak obrol ya, bukan berarti merayu. Kutu buku adalah penyakit kulit. Ini juga salah. Jadi jawaban yang betul itu adalah yang C karena sama dengan arti pola dari pertanyaan tersebut. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Di sini ada buli-buli dan botol kecil.
Nah, buli-buli itu artinya botol kecil, teman-teman. Ya, teman-teman. Jadi kalian harus cari pola yang sama dengan pertanyaan ini, buli-buli sama dengan botol kecil. Maka jawaban yang paling mendekati itu adalah yang B, abau sama dengan kura-kura rawa, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang nomor 5, Chili dan Santiago. Nah, Chili itu kan negara ya. Ibu kota dari Chili itu adalah Santiago. Berarti kita di sini mencari pola yang sama, berarti negara dan ibu kotanya. Indonesia dan Denpasar itu bukan Indonesia itu kan ibu kotanya adalah Jakarta. Sri Lanka dan Kolombo ini adalah jawabannya yang B. Nairobi dan Kenya ini salah ya. Ini betul sebetulnya ibu kota dan ini negara. Harusnya ini kan Kenya dulu baru Nairobi ya. Mesir dan Tripoli. Tripoli itu bukan ibu kota dari Mesir, Maroko, Tunis ini juga bukan. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Ini juga sama teman-teman. Kalian kalau misalnya pengen bukunya, e-booknya, silahkan aja dicek di link deskripsi ataupun di kolom komentar yang telah saya kasih ya. Saya akan membahas hanya untuk soal ke nomor 5. Kita lanjut ke soal tes karakteristik pribadi atau TKP ya teman-teman. Nah, untuk TKP itu berbeda dengan TIU ataupun TWK teman-teman. Apa? Karena setiap opsi di sini itu mendapatkan penskoran. Ya, ada skornya gitu. Jadi ketika kalian jawab salah juga, tetap dapat skor. Cuman skor paling terkecil itu adalah 1 dan skor yang paling besar itu adalah 5. Kenapa? Karena jawabannya itu hampir sama, teman-teman. Jadi kalian di sini disuruh mencari profesionalisme kalian, disajikan studi kasus ya, di mana kalian tes ini bertujuan untuk mengukur profesionalisme kalian ya. Contoh di sini Anda adalah seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditunjukkan pada instansi tempat Anda bekerja. Padahal instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Maka sikap Anda menerima keluhan para konsumen sambil mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Nah, ini kan jawaban yang penskorannya yang paling benar ya, itu paling tinggi jawabannya, skornya 5. Kita lihat skor yang paling tinggi kedua. Mendengar keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Ini pilihannya skornya itu 4. Ya, bisa kalian lihat lah kalau untuk tes karakteristik pribadi atau TKP ini ya, sistemnya seperti itu. Kalian disajikan studi kasus, banyakannya itu studi kasus, kalian itu harus mencari jawaban yang paling profesional. Kita lanjut ya. Guna menghalau efek negatif dari sosial media, apa yang Anda lakukan? Tidak menggubris apabila ada yang berkata kasar di media sosial, mempunyai 2 akun di media sosial, membuat media sosial dengan nama samaran, menggunakan media sosial untuk melihat pekerjaan dan silaturahmi. Ini jawaban yang paling profesional adalah yang D, teman-teman. Yang E kan hanya menggunakan media sosial tertentu saja. Ya, kalian bolehlah menggunakan semua jenis media sosial asalkan tidak mengganggu pekerjaan, terus tidak membuat konten-konten yang menyesatkan, ya, terus membuat gaduh dan lain sebagainya. Nah, ini penskorannya. Jadi yang D itu merupakan jawaban yang paling profesional. Di jawabannya yang D yang skornya 5 yang paling besar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda bekerja di sebuah bank sebagai customer service. Ketika Anda melayani pelanggan, ada pelanggan lain yang ingin segera dilayani. Sikap Anda adalah, nah ini juga sama. Pokoknya polanya itu untuk TKP sama. Jadi kasus, mana ada sebuah permasalahan yang jawabannya itu mencocokkan kalian agar profesional gitu. Sikap Anda adalah untuk yang A, menegur pelanggan yang ingin dilayani untuk menunggu, menegur pelanggan yang ingin segera dilayani untuk menghargai pelanggan lain, memberi penjelasan kepada pelanggan yang ingin segera dilayani untuk mengantri,
memberi penjelasan kepada pelanggan yang ingin segera dilayani untuk bersabar, dan yang E meminta satpam untuk mengusir pelanggan yang ingin segera dilayani tersebut. Untuk kasus profesional, untuk yang E itu tidak baik ya teman-teman. Menegur untuk siap menunggu juga kayaknya tidak baik. Ingin dilayani untuk menghargai pelanggan lain. Kalau yang menurutnya ini jawabannya yang C, memberi penjelasan kepada pelanggan yang ingin segera dilayani untuk mengantri dulu gitu ya. Oke, untuk soal selanjutnya, dalam berusaha ataupun bekerja, seorang mitra kerja sangat penting karena menurut pandangan saya seorang mitra kerja adalah, nah ini juga menentukan mitra kerja itu di mata kalian itu seperti apa. Ini jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, yaitu teman berbagi dan bertukar pendapat, teman-teman ya. Ini bisa kalian lihat opsi-opsinya. Jadi yang paling profesional itu adalah yang A ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tetangga saya sering membuang sampah sembarangan di halaman rumah saya. Yang akan saya lakukan adalah memarahi saat ia datang membuang sampah, jelas tidak ya. Melaporkannya kepada ketua RT, ini juga bisa jadikan opsi. Opsi selanjutnya, mendatangani dan mendatangani dan memintanya ini untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini jawabannya yang paling logis itu adalah yang C. Ya, yang paling profesional dan tidak menimbulkan konflik antara tetangga ya. Nah, ini adalah pola-pola dari TKP. Masih banyak untuk TKP soal-soalnya, silahkan aja kalau misalnya kalian tertarik ya. Nah, itu adalah adalah produk digital yang saya tawarkan untuk kalian para pejuang CPNS. Silahkan kalau misalnya kalian tertarik untuk membeli. Aksesnya seumur hidup, teman-teman. Harganya juga sangat murah kok, ada di harga 15.000 ya. Ini aksesnya. Dan ada banyak soal-soal seperti ini dan pembahasannya juga sama, udah saya update. Kalau misalnya kalian tertarik dengan konten-konten seperti ini, silahkan komen, like, dan subscribe ya. Nanti saya akan buatkan lebih banyak lagi konten-konten mengenai tes bahasan CPNS. Buat kalian yang pengen traktir saya ya untuk kopi, untuk gorengan dan lain sebagainya, silahkan link Sawerianya juga udah saya kasih di kolom komentar ataupun link di deskripsi. Terus untuk kalian yang pengen beli bukunya aja lah sebagai referensi juga ada. Silahkan aja dicek juga sama di kolom komentar ataupun deskripsi. Sekian pembahasan dari saya mengenai tes soal dan pembahasan tes CPNS. Ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dari perkataan ataupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.